Dan video kali ini kita akan membahas tentang pasien yang saat ini banyak juga datang di tahun ini, yaitu depresi, Ki. Biasanya orang-orang depresi di sini, dia ada beberapa faktor sih ya. Yang pertama mental ya. Yang pertama mental, trauma, ataupun secara psikolognya itu tekanan batin. Tapi ada juga yang beberapa itu, dia itu sempat ketempelan jin. Manusia bisa ketempelan ataupun kerasukan jin itu di saat alam bawah sadarnya ini kosong. Makanya orang-orang yang kesurupan itu biasanya orang-orang yang banyak masalah. Kaki 2 dipasung, benar-benar dipasung kayu ya, pohon itu dilobangin sekaki selama 8 atau 9 tahun gitu. Jadi kalau untuk orang-orang depresi di sini dia memang harus dirangkul. Kenapa dia bisa depresi? Karena nggak ada perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat jejak gentala, salam rahayu. Kita lanjutkan part sebelumnya ya, Ki. Jadi part sebelumnya itu kita membahas tentang pasangan kita yang mungkin lari dari rumah, terus diambil orang, kena pelet atau segala macamnya, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Dan video kali ini kita akan membahas tentang pasien yang saat ini banyak juga datang di tahun ini, yaitu depresi, Ki. Jadi ada yang orang tua bawa anaknya ke sini, terus kakak adiknya juga bawa saudaranya ke sini. Mereka datang dalam kondisi depresi, bengong, ngomongnya juga ngelantur. Jadi mungkin Kisana bisa jelaskan langsung sebenarnya apa yang terjadi sih dengan mereka? Biasanya orang-orang depresi di sini, dia ada beberapa faktor sih ya. Yang pertama mental ya. Yang pertama mental, trauma, ataupun secara psikolognya itu tekanan batin. Tapi ada juga yang beberapa itu, dia itu sempat ketempelan jin. Jadi gini, orang-orang depresi itu dia biasanya terlalu banyak bengong. Terlalu banyak bengong, kayak memikirkan sesuatu hal yang paling berat banget. Sampai kadar keimanannya turun, akhirnya dihinggapi bisa jin, bisa juga kodam kayak gitu. Jadi yang kemarin terakhir saya orang Bogor itu saya obatin, dia normal, kita ajak ngobrol normal. Kita ajak ngobrol sepatah dua patah dia normal, terus dia diem lagi bengong. Kita tepak lagi, hey, gitu. Kita ajak ngobrol sekali dua kali dia jawab terus dia diem lagi bengong. Dan kalau kayak gitu udah berarti dia ketempelan jin. Kenapa dia ketempelan jin? Manusia bisa ketempelan ataupun kerasukan jin itu di saat alam bawah sadarnya ini kosong. Makanya orang-orang yang kesurupan itu biasanya orang-orang yang banyak masalah. Ataupun tekanan, ataupun kena mental, dia diem, dia bengong, itu biasanya lebih banyak kesurupan. Gitu. Dan misalkan kita pun banyak asmara, putus dengan masalah asmara ataupun percintaan, kita blank, kesedihan, yang ada kesedihan, galau, ataupun segala macam, kita banyak melamun, dan itu pun bisa dihinggapi jin gitu. Karena kalau sudah di posisi itu ya susah, mau nggak mau solusinya itu ya harus dia dibersihkan gitu, dibersihkan dengan orang-orang yang memahami tentang spiritual. Kalau saya biasanya membersihkan orang kayak gitu, orang yang terkena mental ataupun orang yang stres segala macam lah, yang sejenis itu, saya lebih senang ataupun lebih suka dari dulu membawa ke gunung. Bawa ke gunung yang benar-benar suasananya dingin, terus juga airnya masih asri dan dingin. Itu biasanya saya ngobati orang itu cukup 2-3 kali mandi, ya insya Allah langsung bisa sembuh dan sadar. Baik, Ki. Terus kalau misalkan mungkin ada yang nonton video ini, mereka pengen coba bawa keluarganya sendiri gitu yang mungkin lagi stres saat ini ke gunung gitu, atau mungkin ke air terjun. Apakah sama atau beda, Ki, hasilnya? Sama, bisa juga beda gitu. Kalau misalkan perbedaannya karena setiap manusia itu memiliki ilmu ya, memiliki kadar, memiliki kemampuan, memiliki energi positif. Tapi tetap kalau misalkan kita rutinkan dia untuk mandi air dingin, minimal di atas jam 12 malam dia harus mandi. Atau dia jam 4 itu dia harus mandi. Insya Allah dia bakal netral. Karena dengan kita mandi air yang benar-benar dingin, itu saraf-saraf di dalam kepala kita itu akan netral. Terus yang keduanya itu dengan cara apa? Dengan cara
sering-seringlah meminum air kelapa hijau. Kalau di sini kelapa hijau ya, mungkin kalau di Jawa namanya kelapa wulung. Sering-sering minum itu aja. Insya Allah semuanya bisa diatasi dan bisa pulih. Ada resikonya nggak sih Ki? Misalkan saya ingin mencoba mengobati adik saya sendiri gitu ya, contohnya bawa ke gunung terus kita coba mandikan di sana dengan air gunung, ada resikonya nggak sih? Apa jangan-jangan bukannya sembuh malah tambah ketempelan jin di sana gitu? Kalau untuk ketempelan sih enggak, resikonya itu cuma satu, paling dia ngamuk, gitu aja. Ya cuman tetap berbeda yang tadi saya bilang. Tergantung ketempelannya karena apa. Bisa ketempelan karena jin, bisa karena depresi gitu. Tapi ya kalau orang-orang, kalau saya pribadi sih, yang saya alami, saya udah biasa ngadepin itu gitu. Udah yang ngamuk-ngamuk segala macam. Intinya satu, dia harus sembuh kayak gitu. Jadi dia mau ngamuk mau apapun ya tetap saya nggak peduli. Saya tetap mandikan, saya tetap bersihkan. Terus kalau misalkan harus perlu diruqyah ya diruqyah, kalau enggak ya cukup dengan dimandikan, dibersihkan aura negatif, dan itu biasanya sih alhamdulillahnya yang udah sih pulih gitu Dar. Terus ada bedanya nggak Ki, misalkan di keluarga mereka ada seseorang yang depresi tapi mungkin karena kesibukan keluarga yang lainnya akhirnya jarang keurus tuh Ki. Jadi anak itu dibiarkan di rumah terus gitu, nggak diobat-obatin. Jadi mungkin baru bisa diobati beberapa tahun kemudian gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sih? Pengaruh banget. Yang paling utama orang depresi ini butuh perhatian. Kalau dia nggak diperhatikan, yang ada dari depresi dia bisa jadi gila beneran. Jadi terkadang kayak kita ini sebagai keluarga, kita ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali udah bosan ngurusinnya. Dan yang itu yang banyak kejadian. Gitu. Jadi kalau untuk orang-orang depresi di sini dia memang harus dirangkul. Kenapa dia bisa depresi? Karena nggak ada perhatian, nggak ada yang memperhatikan kayak gitu. Kalau ada yang memperhatikan di saat dia tuh galau ataupun dia tuh terkena gangguan mental atau depresi, di saat ada perhatian dia nggak akan blank kayak gitu. Dia bisa menjadi blank ya karena orang sekitar itu cuek. Jadi buat teman-teman yang misalkan ada keluarga yang lagi dia itu galau atau apa ya, jangan malah dijauhi, dirangkul. Orang-orang kayak gitu dirangkul, diperkasih perhatian apa segala macam, kayak makan diperhatikan. Nggak lama seminggu pun akan pulih gitu. Tapi kalau kita cuekin makin parah. Baik Ki, kalau dari pengalaman Kiseno sendiri, Kiseno pernah mengobati pasien yang mungkin udah stres, gila, itu berapa lama dia Ki? Yang paling parah itu gue ngobati waktu itu ada di Jawa Barat ya. Itu udah dipasung sekitar 8-9 tahun. Dan kakinya udah sampai kecil. Di saat gue udah bersihkan, di saat sebelum gue mandikan, lalu gue bilang, ini dilepas pasungannya. Keluarganya nggak ada yang mau ngelepas. Gue tanya, kenapa nggak mau ngelepas? Takutnya kenapa? Dia kalau udah ngamuk, bawa golok dan ngebacok orang bener. Gue bilang sekarang dia nggak akan bisa bawa golok, jalan aja susah, berangkang aja susah. Terus apa yang ditakutin? Tuh ya bayangin aja, kaki 2 dipasung, bener-bener dipasung kayu ya, pohon itu dilobangin sekaki selama 8 atau 9 tahun gitu. Dan itu orangnya hampir lumpuh. Saya suruh lepasin. Begitu udah dilepasin, saya ajak ngobrol, saya ajak ngopi, saya ajak rokok. Terus setelah itu baru saya dimandikan, dihilangkan aura-aura negatifnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa sembuh dan nyambung diajak ngobrol. Jadi orang-orang depresi di sini itu bukan karena dia gangguan jiwa sebenarnya, tapi mentalnya. Di saat dia itu lagi down, dia itu lagi jatuh, ya jangan kita jauhin. Jangan kita malah bahasa sekarang bully mungkin ya, bully atau dicemooh, jangan. Karena dia lagi butuh perhatian, butuh dirangkul. Orang yang normal, kalau menurut gua Sindar, orang yang normal itu, kita normal nih ya. Terus gue kurung, gak usah dipasung lah, gue kurung dalam kamar, gak gue keluarin, makan dikasih, segala macam dikasih, tapi lu gak boleh keluar kamar selama bertahun-tahun. Stres gak? Otomatis stres. Udah pasti gila. Dan di situ yang banyak mentalnya kena dan drop di situ ya, bahwa orang fungsi penjara itu sebenarnya menjarakan manusia itu ya untuk mendoktrin atau membuat mental orang itu supaya nggak terlalu liar gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita
orang yang memang nggak liar terus di kurung begitu otomatis stres, udah pasti stres. Nggak usah dikurung, kita ngadepi kehidupan aja sekarang dengan menjalankan rutinitas pekerjaan aja udah stres, apalagi sampai dipasung gitu. Jadi solusinya ya dirangkul lah. Siapapun dirangkul, orang-orang misalkan anak dia pasti kan ada perjalanan hidup ya, benturan putus cinta atau segala macam, atau dia tekanan ekonomi, ya dirangkul aja. Ya, Jangan malah kita jauhi, ya itu yang bikin mereka menjadi down ataupun stres. ya Ki, maaf ini saya ada pertanyaan karena penasaran. Yang tadi pasien yang dipasung selama 9 tahun ya Ki ya, itu penyembuhannya butuh berapa lama Ki? Waktu dipasung itu nggak lama. Di situ gue mandikan hanya sekitar 2 minggu. Setiap hari rutinitas. Setiap hari jam 12 malam saya mandikan. Setelah saya mandikan, kita ajak ngobrol, kita kasih makan, kita ajak ngopi, itu 2 minggu pulih. Dan sampai sekarang udah normal. Kalau ketemu saya sendiri pun normal banget. Jadi banyak ya. Banyak orang-orang yang gue tangani di sini dia kayak orang gila tapi sebenarnya dia nggak gila. Itu tadi depresi ataupun mental, ada juga dia gangguan jin asik yang masuk ke badannya. Banyak banget sih gitu. Oke, terima kasih Ki Seno atas penjabarannya dan solusinya tadi. Mungkin untuk saat ini sih kita sudah cukup ya mendengar penjabaran dari Ki Seno tadi tentang depresi tersebut. Bagi sobat yang nonton Jejak Gentala sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa support kami dengan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Jejak Gentala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.